Timnas Korea Selatan akan temui Indonesia di perempat final Piala Asia U23. Timnas Indonesia dapat amunisi baru saat ditinggal Nathan Choeaon. Tanggal kepastian Nathan bisa kembali ke Piala Asia U23. Bukti Erick Thohir perpanjang kontrak Shin Tae-yong, pecinta timnas harus simak. Ujian AFC kepada Witan Sulaiman, saatnya Witan Abroad. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Timnas Korea Selatan akan temui Indonesia di perempat final Piala Asia U23. Timnas Indonesia U23 akan bertemu Timnas Korea Selatan di babak perempat final Piala Asia U23 2024. Korea Selatan memenangkan pertandingan melawan Timnas Jepang U23, menduduki peringkat pertama di grup B. Pertandingan akan berlangsung di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Jumat 26 April 2024 pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Pelatih Korea Selatan, Shin Tae-yong, yang sebelumnya berada di tim nasional Korea Selatan, berharap untuk membawa timnas Indonesia mencapai prestasi di tingkat internasional. Meskipun pernah menjadi bagian dari tim Korea Selatan, Shin Tae-yong bertekad untuk menciptakan sejarah bersama Garuda Merah Putih. Sementara itu, Jepang akan berhadapan dengan Qatar di babak perempat final. Mereka menduduki peringkat kedua di grup B. Pertandingan akan digelar di Stadion Jassim bin Hamad, Kamis pukul 21 waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia dapat amunisi baru saat ditinggal Nathan Choeaon. Timnas Indonesia U23 meraih tambahan amunisi penting menjelang laga perempat final melawan Korea Selatan, meski harus kehilangan Nathan Choeaon dari skuad yang dilatih oleh Shin Tae-yong. Garuda Muda membuat sejarah dengan mencapai babak perempat final dalam debutnya di Piala Asia U23 2024. Mereka lolos sebagai runner-up grup A dengan 6 poin, setelah menang atas Australia 1-0 dan Yordania 4-1. Di perempat final, mereka akan menghadapi lawan tangguh, Korea Selatan, yang dianggap sebagai salah satu kandidat juara. Meskipun Shin Tae-yong memiliki ambisi membawa tim ke Olimpiade Paris 2024, kepergian Nathan menjadi kekhawatiran baru baginya. Nathan meninggalkan skuad setelah kemenangan atas Yordania, karena klubnya, SC Heerenveen, membutuhkannya untuk pertandingan Liga Belanda melawan PSV Eindhoven. Namun, ada kabar baik bagi Shin Tae-yong dengan kembalinya Ramadan Sananta, yang absen karena kartu merah dalam pertandingan melawan Qatar. Kehadirannya menjadi tambahan opsi bagi tim menjelang pertandingan penting melawan Korea Selatan di Stadion Abdullah bin Khalifa, Jumat 26 April. Meski tidak menggantikan peran Nathan Choeaon, kehadiran Sananta memberi pilihan tambahan bagi pelatih. Tanggal kepastian Nathan bisa kembali ke Piala Asia U23. Arya Sinulinga, anggota Exco PSSI, memohon agar Nathan Choeaon bisa bergabung kembali dengan Timnas U23 Indonesia. Nathan telah menjadi pemain kunci di Piala Asia U23 2024, memegang peran sentral di lini tengah untuk Indonesia. Kehadirannya memberikan semangat baru dan mampu menghentikan serangan lawan dengan baik. Kemitraannya dengan Ivar Jenner dalam pertandingan melawan Yordania menunjukkan kekuatan sektor tengah Garuda Muda. Namun, Nathan harus kembali ke SC Heerenveen karena izinnya telah habis. Respon netizen terhadap permohonan tersebut terbagi, beberapa setuju sementara yang lain menolak. Mereka yang menolak menyadari bahwa Piala Asia U23 bukan bagian dari agenda FIFA, dan mereka berpendapat bahwa Nathan sebaiknya kembali ke Heerenveen, terutama karena dia berada dalam masa pinjaman dari Swansea City dan perlu berjuang untuk mendapatkan waktu bermain.
Nova Arianto, asisten pelatih timnas U23 Indonesia, menjelaskan bahwa upaya untuk membawa Nathan kembali sedang berlangsung, dengan komunikasi antara PSSI dan Heerenveen yang intens. Namun, untuk saat ini, Nathan harus kembali ke klubnya. Mereka berharap Nathan akan kembali tersedia pada 25 April mendatang, dengan Nova Arianto menambahkan bahwa informasi terbaru akan disampaikan oleh pelatih Shin Tae-yong. Bukti Erick Thohir perpanjang kontrak Shin Tae-yong, pecinta timnas harus simak. Pelatih tim nasional Indonesia U23, Shin Tae-yong, berbicara tentang kemungkinan perpanjangan kontraknya setelah sukses membawa Garuda Muda lolos ke babak gugur Piala Asia U23 Qatar. Garuda Muda memastikan tempat di babak 8 besar setelah mengalahkan Yordania 4-1 pada pertandingan terakhir, Minggu kemarin. Hasil ini membuat Indonesia berada di posisi runner-up grup A dengan total 6 poin. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, hadir langsung di stadion dan menyambangi ruang ganti setelah pertandingan. Erick memberikan selamat kepada pelatih Shin Tae-yong, yang dijawab oleh para pemain dengan semangat. Erick bertanya, "So, coach stay with us?" Dan para pemain menjawab dengan antusias, "Yeah, Shin Tae-yong, Shin Tae-yong." Kode tersebut mengacu pada target minimal yang ditetapkan oleh PSSI untuk Shin Tae-yong, bahwa ia menerima perpanjangan kontrak setelah pencapaian ini. "Kami sedang memikirkannya, dan itu adalah sesuatu yang perlu dipertimbangkan dengan serius oleh saya dan PSSI," kata Shin Tae-yong dalam pernyataannya setelah pertandingan melawan Yordania. Lolos ke babak 8 besar adalah syarat terakhir yang ditetapkan oleh PSSI agar Shin Tae-yong mendapatkan perpanjangan kontrak. Sebelumnya, federasi juga menargetkan Indonesia lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023, target yang juga berhasil dicapai oleh Shin Tae-yong. Pujian AFC kepada Witan Sulaiman, saatnya Witan Abroad. Gol spektakuler yang dibuat oleh Witan Sulaiman telah menjadi perbincangan hangat di dunia sepak bola online. Gol yang dilesakan oleh pemain yang sedang dipinjamkan ke klub Bayangkara ini sungguh memukau, dengan tendangan melengkung yang berakhir di sudut gawang yang dijaga oleh Juaidi dari Yordania U23. Namun, proses terciptanya gol ini melibatkan kontribusi dari Rizky Ridho, bek tengah Indonesia yang memiliki keterampilan modern. Rizky Ridho berhasil membawa bola dari belakang ke tengah lapangan tanpa gangguan dari lawan, setelah Marcelino membuka ruang ke sisi kiri dan memberi jalan untuk Witan menuju tengah lapangan. Ketika pertahanan Yordania kacau, Rizky Ridho tiba-tiba berada di posisi penyerang, dan dengan 1-2 umpan yang mulus, Witan berhasil menembus pertahanan lawan dan mencetak gol tanpa harus mengendalikan bola terlebih dahulu. Gol kedua yang dicetak oleh Witan pada menit ke-40 ini membuat AFC memberikan julukan khusus untuk gol tersebut. Melalui akun Twitter resminya, AFC menamainya sebagai "Gol Masterclass from Indonesia". "It's an absolute masterclass from Witan Sulaiman," tulis AFC dalam cuitannya. Dengan bermain yang mengesankan tersebut, menurut kalian, Witan sebaiknya bermain di klub mana? Tulis di kolom komentar.